Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik. Nah, sekarang saya lihat dulu ya bagaimana ini kondisi kelas, apakah sudah bersih, kondisi baju, sudah pada rapi atau belum. Mas, kertas itu mas, tolong mas, diambil mas kertas. Nah, dibuang dulu ya. Buang. Ya, terima kasih. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doa sekarang juga. Kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa. Doa mulai. Oke, saya absennya kita seperti biasa ya. Langsung berdiri dan sebutkan namanya. Oke, kita mulai dari Mas nomor 1. Silakan. Oke, lanjut. Oke. Tempat aliran pikirannya. Kalau Sultan masuk apa tidak? Kenapa dia? Sakit. Oh, sakit apa? Ada yang tahu? Udah tahu. Mungkin sakit demam kali ya. Ya udah kita doakan kepada Ananda Sultan agar sembuh dan bisa kembali lagi bergabung bersama kalian ya. Oke. Nah, agar lebih semangat, agar lebih power lagi, kalian keluarkan HP kalian. Kita senam ponsel. Senam ponsel itu ada. Nah, bagaimana gerakannya? Nanti kalian tiru ya, tiru yang ada di video. Kalau misalnya dia selfie, kalau dia maju mundur itu kalian tirukan senam ponsel tersebut. Semua bawa HP kan? Ya, dikeluarkan HP-nya, ditunjukkan begini, ditunjukkan. Oke, mari kita senam ponsel. Berdiri lagi, berdiri lagi. Seperti biasa kita ini dulu. Nah. Ponselnya dipegang, ponselnya dipegang. Nah, dan keempat. Turunin jempol. Naik turun. Angkat kepala. Sambil meremelek. Nah, taruh di sini. Balas. Scroll TikTok. Ambil HP dari celana. Siapkan muka bebek untuk selfie. Nah, itu. Merekam. Oke, selfie. Kita semuanya dari selfie gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu.
Nah, pada pertemuan berikut sebelumnya kita itu belajar tentang apa anak-anak masih ingat? Apa itu? Teks teks LHO. LHO itu panjangan dari laporan hasil observasi. Nah, saya tanya ya, Naswa, observasi itu apa? Ada yang bisa bantu Naswa? Observasi itu apa? Nevlana? Nah, mengamati atau pengamatan. Oke, sekarang kita itu belajar teks iklan. Teks iklan. Tujuannya adalah yang pertama, kalian itu dapat membedakan iklan, slogan, dan poster. Nah, jadi ketiga ini hampir mirip dan juga ditemui di beberapa medsos ataupun juga di jalan juga ada, kan di plakat-plakat. Kemudian yang kedua, dapat mengidentifikasi ciri-ciri dan unsur pembentuk iklan, slogan, dan poster. Jadi kalian itu tahu bedanya. Terus yang ketiga, dapat membuat iklan. Nah, nanti di akhir kita buat iklan. Iklannya berupa produk. Produk itu saya sudah bawa. Nah, jadi nanti kita acak. Kita acak, nanti kalian dapat produk tersebut dan mengiklankan produk tersebut. Nah, gitu. Pernahkah kalian melihat sebuah iklan? Di mana? Di mana? Di mana? Di televisi. Terus di mana lagi? Hah? Di di handphone, di YouTube gitu ya. Terus di mana lagi? Di game. Habis itu di TikTok. Kalau ketika iklan itu muncul, kalian senang apa tidak? Jadi kalian skip. Nah, kalau di TV kalian ganti channel gitu kan. Nah, mengapa sih iklan itu membosankan untuk kalian atau menjengkelkan itu? Karena nggak penting, iya. Terus saya tanya nih, apakah ada iklan yang sekiranya itu kalian terngiang-ngiang gitu? Ada yang pernah menonton sebuah iklan, ini iklan ini kreatif sekali gitu. Dan ini kreatif sehingga bagus gitu. Ada? Ada? Apa Mbak Citra? Iklan apa? Sosis. Iklan sosis so nice. Kenapa menarik? Jadi jingle dan pemeran-pemerannya kan ada ayam, terus ada orang-orang yang sedang berjoget. Oh iya, itu lucu ya. Jadi menurut Mbak Citra, iklan yang paling menarik itu adalah iklan sosis. Nah, sekarang kita lihat iklan ya. Yang pertama iklan ini. Ini iklan sudah pernah beredar di Thailand. Namun lihat sendiri kan. Nah, ini iklan dari negara Thailand. Sudah pernah beredar, namun diambil lagi. Maksudnya itu ditarik lagi karena ada unsur rasisnya. Mengapa rasis? Karena orang ya maaf ya hitam, kulitnya hitam terus dijadikan sebuah odol gitu ya.
Nah, itu jadi rasis sehingga ditarik sama. Tapi dari segi kreatif enggak? Ya, kreatif ya. Ada lagi sebentar. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan dan menjadi alam berbagi kesejukan. Jika ibu jalanan tak mampu mengusik, menyangka kepala jadi inspirasi bagi yang belirik. Mereka menerapkan aturan klasik, warna berasu, kotak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun karena lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan. Setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cendekiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Nah, itu adalah iklan Gojek. Apakah menarik? Apa yang menarik dari teks tersebut, dari iklan tersebut? Cobahan, apa yang menarik? Permainan katanya ya di situ, intonasi dan kata-kata terakhirnya itu hampir bersamaan, jadi indah. Terus kreatif juga, ada yang setrika dicemplung sama telur gitu. Oke, kita kembali ke iklan. Nah, apa itu iklan? Iklan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Nah, jadi ketika kayak kalian nonton di televisi itu, di YouTube itu adalah sebuah media promosi yang dibuat tidak hanya begitu saja, harus dikonsep agar bisa diterima sama khalayak umum. Kayak kita, contohnya kita mandi itu kan tentunya pakai sabun, iya kan? Nah, sabun yang kita pakai itu tentunya bisa berbeda-beda. Kalau Mas Kenzo Devandrian pakai sabun apa? Lifebuoy. Kalau Mas Vino, Lifebuoy. Gani pakai Gift. Hesti, Detol. Oh ya, Detol. Nah, jadi itu ada Lifebuoy, ada Lux, ada Detol dan lain-lain. Nah, itu juga meskipun berbeda-beda, kalian tahu itu kan, kalian tahu barang tersebut itu dari iklan ya. Iklan itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai media sarana informasi, terus sebagai persuasi, kemudian yang ketiga adalah reminder atau mengingatkan kembali. Terus iklan itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama adalah iklan itu bersifat informatif dan komunikatif. Iklan harus disusun secara objektif dan jujur. Artinya objektif itu adil ya. Maksudnya itu harus apa adanya gitu. Nggak boleh terlalu dibuat-buat. Apalagi ada kebohongannya, nggak boleh. Terus iklan ditulis singkat, padat, jelas dan mudah dipahami. Jadi pembaca atau pendengar itu paham dengan yang disampaikan. Terus yang terakhir adalah iklan itu bisa menarik perhatian. Kayak tadi odol. Meskipun agak rasis, namun nyampe di kita, wah, ada funny-nya, ada lucunya gitu. Terus lain di Gojek juga permainan katanya, kemudian video-video kreatifnya itu nyambung dengan kata-katanya. Lanjut. Sekarang jenis-jenis iklan. Jenis-jenis iklan. Kalian tahu iklan Sprite kan? Adakah slogannya iklan Sprite itu? Apa? Sprite itu nyatanya nyegerin, itu adalah slogannya. Nah, Sprite itu termasuk iklan niaga. Iklan niaga itu apa sih? Iklan komersial. Artinya iklan yang ditujukan untuk mendapatkan keuntungan atau uang. Jadi iklan dibuat itu untuk mendapatkan
agar bisa dibeli, agar yang buat iklan tersebut, agar yang buat produk tersebut dapat pemasukan gitu. Terus ada juga iklan non niaga. Nah, iklan non niaga itu atau non komersial itu adalah iklan yang tidak ada maksud untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Di sini ada iklan penawaran yang ketiga, itu ada seperti pusat servis komputer elektronik. Jadi iklan yang digunakan untuk menawarkan suatu barang dan jasa itu disebut iklan penawaran. Nah, biasanya ini ada di koran atau majalah-majalah gitu ya. Terus yang keempat ada iklan permintaan, yaitu berisi permintaan atau ajakan untuk bekerja sama. Artinya itu misalnya nih, si Vino itu mempunyai sebuah perusahaan, kemudian dia itu mencari karyawan-karyawan. Nah, karyawannya itu dia mencari karyawan, medianya adalah sebuah iklan, yaitu iklan permintaan, yaitu sebuah lowongan pekerjaan gitu. Agar teman-temannya yang misalnya nggak kerja bisa masuk di situ. Terus iklan baris, yaitu iklan sederhana yang terdiri dari satu atau berupa baris. Nah, ini nih terdapat di koran. Terus dia itu hanya diberi space yang sangat terbatas. Jadi kata-kata ini itu disingkat kayak ini. Di DBTH-kan. Nah, itu kan apa? Kalau misalnya kita belajar bahasa Indonesia, itu bukan kata yang baku dan salah. Namun kalau di iklan baris boleh disingkat ya. Jadi di DBTH-kan itu adalah dibutuhkan. Terus PGY itu adalah pegawai. Nah, jadi iklan baris karena space-nya terbatas, jadi dibuat seperti itu. Terus iklan kolom atau display itu biasanya ada di jalan, terus kalian ada lewat jalan besar gitu, terus ada plakat yang terpampang di situ. Pernah kan? Nah, itu dinamakan dengan iklan display. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanya tentang iklan? Dari pengertian, dari ciri-ciri, dari fungsi, kemudian dari jenisnya gitu. Apakah ada? Sudah paham semuanya? Sudah bisa dipahami? Kalau gitu kita masuk ke slogan. Slogan itu artinya perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok untuk mudah diingat. Terus ciri-ciri slogan itu adalah kalimatnya menarik, kalimatnya pendek, kalimatnya mudah dipahami, kalimat bersifat persuasif atau persuasi atau ajakan, terus singkat dan jelas, terus yang terakhir menjelaskan visi misi. Nah, kayak yang saya tanya itu Sprite faktanya nyegerin. Nah, itu adalah slogan ya, contoh slogan dari Sprite. Ada lagi kayak Aqua, asli pegunungan. Terus minum Yakult, iya, aku dan kau. Nah, itu adalah slogan-slogan, contoh slogan-slogan yang ada di iklan. Sari roti. Nah, ini adalah jenis-jenis slogan ya. Ada 4, yaitu motivasi, lingkungan hidup, kesehatan, dan pendidikan. Ada juga contohnya tuh, kalau motivasi contohnya adalah sukses itu hadiah bagi yang selalu berusaha. Nah, contoh-contoh seperti itu adalah dinamakan dengan slogan. Oh, iklan sudah, slogan sudah, sekarang ke poster. Poster itu adalah plakat yang dipasang di tempat umum. Kemudian biasanya berukuran cukup besar dengan warna yang mencolok. Silakan siapa? Pakai diikat. Sudahkah? Nah, itu biru aja. Ini berapa? Ya, sebut aja berapa ini. 1. Ini berapa?
Oke, berarti kamu nggak boleh saya lihat. Oke, ini silakan kemudian sini. Dibantu ini temanmu. Berdiri. Nah, ini kamu pegang. Terus kamu ambilnya kasih tahu di mana. Oke. Kita mulai dari sekarang. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Nah, itu silakan di. Ayo. Kami akan mempresentasikan identifikasi pengelompokan iklan, poster, dan slogan. Setiap itu dibaca 3 aja. Ayo, yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Perkenalkan nama saya Ruflan Adi Widiton dari RC 18. Perkenalkan nama saya Guru dari RC 15. Di sini kelompok kita sudah mengelompokkan 9 ikan, poster, dan slogan. Kalimat iklan yang kami dapat adalah Sini saya akan membacakan yang keras. bagian dari iklan. Yang pertama, katanya pada hatinya berbeda-beda dan semuanya gara-gara bisa itu lembut banget dan rasanya enak. Apalagi kalau pakai krim dan bahaya deh. Masuk banyak kembali dari penalti. Yang kedua, ini rahasianya bisa terus jajan manis tanpa bikin babak nangis. Split sehari biar bisa cek jajan aja setiap hari 40% untuk kebutuhan hidup, 30% untuk bayar cicilan, 20% untuk tabungan dan investasi, 10% jajan aja. Yang ketiga, keuntungan jajan minuman berbagi tidur segar selalu ada promo. Bisa bikin ketagihan menggunakan bahasa berkualitas, tekstur dan rasa tidak bohong. Terus selanjutnya adalah Si. Nah, dari penyebutan iklan itu apakah sudah benar semua atau ada yang salah menurut kalian? Udah benar semua ya. Makanya disimak bahan. Ayo lanjut poster. selanjutnya adalah poster. Yang pertama, mari rawat diri dengan menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, stop polusi udara dengan beralih menggunakan transportasi umum. Yang ketiga, kita tidak akan pernah menggerutu mengenai polusi asalkan kita melestarikan alam. Ya, betul. Juga itu slogan terakhir. Satu temannya ada manusia dan dengan pengalamannya. Kedua, pendidikan membuat dunia menjadi tempat yang baik. Adalah harga yang paling rendah. Kedua, pendidikan dapat mengubah dunia. Ya. Oke, sudah ini adalah betul semuanya. Mari kita aplaus untuk kelompok 5. Nah, silakan. Lanjut kelompok 1.
Ayo. Ayo. Ya kayak tadi, kami akan memproseskan identifikasi dari iklan, poster, dan slogan. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iklan, dibaca iklan. Ayo baca keras. Dari kapan dari terdepannya minta bertahun pengalaman dapat potongan pria atau wanita lokasi Sleman di nomor 2 ini. Ya betul. Sekarang yang poster. Keuntungan jajan minuman boba di Tiger Sugar. Selalu ada promo bila bikin ketagihan menggunakan bahan berkualitas, tekstur, dan rasa tidak bohong. Nah, ini salah. Ini adalah iklan. Lanjut, slogan. Satu-satunya senjata untuk melawan ketidakadilan adalah pendidikan. Nah, itu baru betul. Oke. Dari beberapa ini ada beberapa yang salah ya, yaitu poster. Seharusnya itu iklan tapi dimasukkan ke dalam poster. Tidak apa-apa, nanti diperbaiki lagi. Silakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan semuanya. Nah, udah habis ini kita akan membuat iklan dari Canva. Dari HP-nya tuh di ini ya, tapi itu pribadi, artinya individu. Yang tadi itu adalah kelompok, kerjanya dari kelompok, yang sekarang individu. Nah, tapi sebelumnya, lihat, perhatikan Mas. Akan nanti kalian itu diacak, kalian itu nanti membuat apa? Iklan apa? Satu kelompoknya membuat apa? Nanti diacak. Oke. Karena tadi yang selesai dulu adalah kelompok 5, dari kelompok 5 yang pilih terlebih dahulu. Saya pilih, kita mulai ya. Nah, laserin ini Mbak Mas, silakan di ini. Habis itu kelompok 1. Hot cream. Nah, ini kayak bapak-bapak, kayak bapak-bapak dewe. Nomor 1. Buat iklan dari ini. Ya, individu. Ini kelompok 2. Kelompok 2 coklat. Nih, coklat Nawa. Ini dari Malang. Jangan. Ini kelompok 3. Royco atau dodol. Nah, Royco. Kemudian kelompok 4 sudah pasti dodol ya. Ini dodol durian. Oke, silakan buka aplikasinya Canva, terus silakan kalian buat iklannya. Jangan. Ayo dibuka aplikasi Canva masing-masing. Buat iklan, Pak.
Itu sudah contohnya bisa di mana kalian punya hot cream. Nah, hot cream Kata isinya. ya emang Itu hari kan isinya. ada di sini. Boleh. Jadi di sini ada mereknya ya, ada mereknya. Terus di sini ada kelebihannya. Kelebihan sini tidak lengket. Kalian harus bisa mempromosikan. Ada kata-kata marketingnya, ada kata-kata persuasinya. Langsung aja ketik ini. Rasa sapi berkualitas yang direbus lama. Nah, ini kan kata-kata untuk menarik perhatian orang. Terus dimasukkan dalam kanvanya. Apa? Nah, betul itu. Ya, iya, enggak apa-apa. Terus iya, enggak apa-apa. Kurang lebih sama ini. Ya edit. Ini kan yang gel. Screenshot. Ini. Iya bisa. Iya di apa di download terus masukkan ke apa? Ya, terus jadi Terus ditambahi kata-katanya kayak ini terbuat dari apa, kemudian rasanya apa saja. Kan iklan kan, jadi iklan kayak gitu. Habis itu dikirim, kalau sudah dikirim nih lewat WA ya, baru kita tampilkan sama-sama di layar. Yuk. Apa? Wah, sembarang aja. Pakai poster kelas bisa. Nih, ayo. Aku malah minuman.
Mm-mm. Ini itu. Nah, terus di sini eh, ada kata persuasifnya. Mari kita. Kita masak. Nah, gunakan reko di setiap masakan, ya gitu-gitu. Gunakan reko di setiap masakan. Anda batuk, minum. Tambahi itu. Mm-mm. Warnanya apa? Warnanya terlalu ini. Hitam. Putih, coba putih. Ya. Udah Pak. Kirim apa? Kirim material. Jelek emang. Nanti Apanya? si jelek. Gak apa-apa. Sudah, sini. Nah, ini adalah salah satu contoh iklan yang dibuat oleh teman kalian ya, Naswa ya, yaitu Laserin. Kalau Anda batuk, minum Laserin. Kayak gitu, dia punya slogan dari Mbak Naswa. Membantu meredakan batuk dan melegakan tenggorokan. Beri tepuk tangan untuk Mbak Naswa. Ayo. Ini tuh. Ya, apa itu, Pak? Di WA saya. Di WA saya. Ya, pembelajaran hari ini. Kayaknya sedih. Ya, sedih. Kita Nanti diangkat perasaan kalian hari ini. Ini. Nanti kalian tunjukkan perasaan kalian pembelajaran hari ini. Ada lagi yang kirim ini dari Mbak Novia. Nah, ketika kalau kalian capek atau pegal,
pakailah hot cream gitu ya. Jangan lupa pakai hot cream ya. Nah, ini adalah kata ajakannya, kata persuasifnya. Nah, sudah, silakan tutup dulu tuh HP-nya. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Kita itu tadi belajar tentang apa? Iklan, poster, dan slogan. Apakah kalian sudah memahami ketiga tersebut? Sudah bisa membedakannya? Nah, habis ini nanti kita tunjukkan perasaan kalian ketika mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk minggu ke depan kita itu belajar tentang teks artikel. Teks artikel, nanti kalian itu membuat artikel untuk minggu depan atau pertemuan berikutnya. Nah, sekarang mari kita tunjukkan perasaan kita hari ini. Diangkat ya, salah satu. Kalau kalian sedih ya sedih, kalau senang ya senang untuk pembelajaran hari ini. Oke, 1, 2, 3, diangkat. Nah, ada yang sedih, ada yang senang, tapi banyak yang senang ya. Ya. Terus bagaimana ketika kalian mengikuti pelajaran hari ini, sama bagaimana perasaan kalian hari ini? Moodnya tuh bagaimana? Senang atau sedih atau kayaknya loyo sekali? Oke, kita angkat satu sama ini moodnya, perasaan kalian. 1, 2, 3. Ada yang berbunga-bunga atau sedih? Ada yang sedih, ada yang berbunga-bunga. Nah, udah. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat. Bisa bermanfaat untuk kalian ya, dan juga ini bisa diperhatikan. Yes. Untuk pertemuan berikutnya, kalian masih bertatap muka, kemudian belajar tentang teks artikel. Nah, untuk yang sekarang kita belajar tentang iklan, poster, dan slogan. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya tutup? Enggak. Oke, oleh karena itu saya akhiri sekarang juga. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, salah kata, kemudian salah perbuatan, saya minta maaf ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada kalian sudah belajar dengan semangat. Oke. Sebelum itu kita berdoa. Tadi kita sudah doa mulai, sekarang kita doa tutup. Silakan, Mbak. Ketua kelas, Ketua Advisory. Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.